Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuli Afrizal. Saya dari Prodi Ilmu Ekonomi. Saya di sini ingin menjelaskan sedikit tentang elastisitas permintaan dan penawaran. Baik, di sini akan saya jelaskan apa itu elastisitas penawaran dan permintaan. Baik, sini kita menjelaskan elastisitas pengertiannya. Elastisitas di sini berarti presentasi perubahan variabel dependen jumlah barang terhadap variabel independen harga sebesar 1%. Lalu ada ukuran seberapa besar para pembeli dan penjual memberikan reaksi terhadap perubahan-perubahan kondisi yang terjadi di pasar. Ada juga hubungan sebab akibat. Di sini kita bisa lihat angka elastisitas. Angka elastisitas adalah bilangan yang menunjukkan berapa persen satu variabel tak bebas akan berubah sebagai reaksi atas variabel lain berubah 1%. Baik, di sini kita bisa lihat yang pertama ada analisis EP. Bila harga P mengalami perubahan sebesar 1%, akan memberi pengaruh perubahan jumlah barang yang diminta atau ditawarkan Q lebih kecil dari 1%. Yang kedua ada analisis EP 1. Bila P mengalami perubahan sebesar 1%, akan memberi pengaruh Q lebih besar dari 1%. Yang ketiga ada unitary EP. Bila P mengalami penurunan sebesar 1%, maka Q juga akan turun 1%. Yang keempat ada inelatis sempurna, yaitu permintaan dan penawaran tidak tanggap terhadap perubahan P. Dengan kata lain, berapapun harganya permintaan dan penawaran Q akan tetap. Yang terakhir ada elastis sempurna, yaitu konsumen dan produsen dapat mempunyai kemampuan untuk membeli produksi berapapun jumlah Q pada tingkat tertentu. Baik, di sini ada jenis elastisitas, yaitu elastisitas permintaan, yaitu kodenya ED karena harga. Ada elastisitas silang, cross elasticity, yaitu EC, dan elastisitas penawaran ES karena harga. Yang terakhir elastisitas pendapatan, yaitu EI. Di sini kita bisa lihat elastisitas permintaan karena harga. Mengukur berapa persen permintaan terhadap suatu barang berubah bila harganya berubah sebesar 1%. Ini ada kodenya, ada rumusnya. ED sama dengan persen AQP. Ada P1 kurang P bagi P. Sini ada juga cara menghitung elastisitas permintaan terhadap harga. Bisa kita lihat contohnya, jika terjadi kenaikan harga segelas es krim dari 2 menjadi 2,2 sehingga konsumsi es krim turun dari 10 menjadi 8 dengan perhitungan sebagai berikut. Ini bisa kita lihat cara perhitungannya. Dibagi 20%, 10%, hasilnya 2. Di sini kita bisa melihat faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan, yaitu adanya barang substitusi, persentase pendapatan yang digunakan atau jenis barang, jangka waktu, analisis atau pengetahuan konsumen, dan tersedianya sarana kredit. Sini ada faktor-faktor yang menentukan elastisitasnya. Tingkat substitusi, habis itu ada jumlah pemakaian, ada proporsi kenaikan harga terhadap pendapatan konsumen, dan ada jangka waktunya. Sini bisa kita lihat kurva, ada kurva elastisitasnya. Yang pertama ada tidak elastis sempurna, yang kedua ada kurva elastis sempurna, yang ketiga ada elastis uniter, dan yang keempat ada tidak elastis, yang kelima elastis. Ya, di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas penawaran, yaitu jenis produk, keleluasaan untuk meningkatkan produksi, jangka waktu untuk merespon. Terus ada kurvanya, itu bisa kita lihat dari kurva. Ada elastisitas silang, mengukur persentase perubahan permintaan suatu barang sebagai akibat perubahan harga barang lain sebesar 1%. Di sini bisa kita lihat elastisitas penawaran, kecenderungan pembahan jumlah yang ditawarkan produsen yang disebabkan oleh pembahan harga barang. Secara prinsip, pengukuran rasio perubahan yang terjadi dalam elastisitas penawaran akan sama dengan metode pengukuran dalam elastisitas permintaan. Sini kita lihat metode pengukurannya, titik dan elastisitas busur. Faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas penawaran yaitu tingkat substitusibilitas dengan produk lain,
perubahan harga input, pertumbuhan modal perusahaan, kebijakan pemerintah pada perekonomian, persaingan, yang terakhir ada pertumbuhan pangsa pasar potensial. Sini bisa kita lihat elastisitas penawaran yaitu supply. Elastisitas penawaran mengukur besarnya persentase perubahan jumlah barang yang ditawarkan akibat adanya perubahan harga barang yang bersangkutan. Jika elastisitas permintaan kuantitasnya adalah kuantitas yang diminta dan elastisitas penawaran kuantitasnya adalah kuantitas yang ditawarkan. Sini bisa kita lihat ada rumusnya Q2 dan Q1, ES-nya P2 dan P1. Di bawah ini bisa kita lihat ada kurva jenis-jenis elastisitas penawaran. Yang pertama itu adalah tidak elastis sempurna, kurva yang kedua elastis sempurna, kurva yang ketiga elastisitas uniter, kurva yang keempat tidak elastis, dan kurva yang kelima elastis. Ya, di sini kita lihat ada tabel elastisitas harga, jumlah harga naik, dan pendapatan marginal. Total revenue TR adalah penerimaan total dari hasil penjualan output. Average revenue AR adalah penerimaan per unit dari penjualan output, dan marginal revenue MR adalah kenaikan atau penurunan penerimaan sebagai akibat dari penambahan atau pengurangan satu output. Baik, sekian hasil saya menjelaskan tentang elastisitas penawaran dan permintaan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.